Kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Medang yang dibawa oleh Empu Sindok dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Setelah kematian Dyah Wawa, mertua Empu Sindok yang menjadi penguasa terakhir Kerajaan Medang di Jawa Tengah atau sering disebut Medang Mataram atau Mataram kuno, Empu Sindok kemudian memimpin eksodus keluarga kerajaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Eksodus itu dilakukan demi menghindari serangan Sriwijaya dan sekutu-sekutunya yang ada di Jawa dari Wangsa Sailendra. Sebagai penerus tahta Medang, Empu Sindok merasa Medang telah menjadi lemah. Melemahnya kekuasaan dinasti Sanjaya di Jawa Tengah akibat bencana alam dan akibat perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Dyah Wawa. Dyah Wawa alias Empu Sumba alias Rakai Pangkaja melakukan kudeta terhadap Dyah Tulodong. Akibat kudeta itu, kekuatan Medang menjadi lemah sebab Dyah Wawa bukanlah keturunan Sanjaya, sehingga dukungan para bangsawan tidak solid. Karena itu Dyah Wawa mengawinkan putrinya dengan Empu Sindok yang keturunan Sanjaya. Meskipun Empu Sindok masih keturunan Raja Sanjaya, namun Empu Sindok tidak menyebut dirinya sebagai bagian dari Wangsa Sanjaya, tetapi dia mendirikan dinasti baru yang diberinya nama Wangsa Isyana. Penguasa Medang di Jawa Timur dari Wangsa Isyana yang terakhir adalah Dharma Wangsa Teguh. Kerajaan Medang berakhir dengan terbunuhnya Dharma Wangsa Teguh oleh serangan dari sekutu Sriwijaya di Jawa, yaitu Raja Wurawari dari Kerajaan Tamuan di Cepu. Kerajaan yang didirikan oleh Empu Sindok pada tahun 929 Masehi itu berakhir pada tahun 1016 Masehi. Pada tahun 1019 Masehi, 3 tahun setelah keruntuhan Kerajaan Medang, Airlangga yang adalah menantu sekaligus keponakan Dharma Wangsa Teguh, yang berarti memang berdarah Wangsa Isyana, membangkitkan kembali kekuasaan Wangsa Isyana dengan mendirikan Kerajaan Kahuripan yang berpusat di Sidoarjo saat ini. Kerajaan ini biasa dikenal sebagai Jenggala atau Kahuripan. Riwayat tentang Airlangga sudah admin bahas dalam unggahan video sebelumnya. Jika Anda berminat menyimak, silakan kunjungi tautan yang admin sajikan dalam kolom deskripsi di bawah ini. Pada periode akhir kekuasaannya, Airlangga membangun sebuah kota baru yang diberi nama Dahanapura atau Daha. Airlangga kemudian memindahkan pusat pemerintahannya dari Kahuripan ke Daha. Sebelum lengser, Airlangga membagi 2 kerajaan untuk 2 anaknya yang bersaing merebutkan takhta karena putri mahkotanya tidak bersedia dinobatkan dan memilih menjadi pertapa. Putri mahkota Airlangga yang mengundurkan diri menjadi pertapa itu kemudian dikenal dengan nama Dewi Kili Suci. Kita akan membahas kisah pembagian kerajaan Airlangga menjadi 2 yang menjadi cikal bakal berdirinya Kerajaan Kediri. Kita juga akan membahas riwayat singkat raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri dari awal hingga kerajaan itu berakhir oleh pemberontakan Ken Angrok dari Tumapel. Simak video ini hingga selesai. Setelah anak tertua Airlangga yang menjadi putri mahkota mengundurkan diri dan memilih menjalani hidup sebagai pertapa, yakni Sang Ramawijaya Tunggadewi alias Dewi Kili Suci, Airlangga mengangkat Sri Samarawijaya menjadi putra mahkota. Namun pengangkatan Samarawijaya sebagai putra mahkota menimbulkan keirian bagi Mapanji Garasakan, putra Airlangga dengan istrinya yang lain. Ketika Airlangga berencana lengser sebagai raja dan mau menjalani kehidupan sebagai pertapa seperti yang dijalani oleh putrinya Dewi Kili Suci, persaingan antara Samarawijaya dengan Mapanji Garasakan untuk mewarisi tahta ayahnya semakin kuat. Berdasarkan kisah yang tercatat dalam serat calon ara, Airlangga kemudian meminta bantuan gurunya, Empu Baradah, untuk melobi adiknya yang menjadi raja di Bali. Sebagai anak sulung dari pasangan Raja Udayana dan Ratu Mahendradatta,
Airlangga merasa mempunyai hak atas tahta di Bali yang kala itu diduduki oleh adiknya, Dharmawangsa Wardana Marakata Pangkaja. Sekarang kita tahu, raja yang bergelar Dharmawangsa bukan hanya satu, tetapi ada tiga, yakni Dharmawangsa Teguh yang adalah paman sekaligus mertua Airlangga. Airlangga sendiri dalam gelar abisekanya juga menggunakan Dharmawangsa, dan adik Airlangga yang bernama Marakata juga menggunakan gelar Dharmawangsa ketika menjadi raja di Bali. Dikisahkan dalam serat Calon Arang bahwa Empu Barada berangkat ke Bali menyeberangi lautan hanya dengan mengendarai sehelai daun. Kisah ini tampaknya memang berbau mitologi yang kental. Namun kisah tentang orang-orang sakti seperti itu tidak mengherankan. Seperti halnya dalam Pararaton, dikisahkan bagaimana Ken Angrok bisa terbang hanya menggunakan sayap dari daun tal. Jika nalar Anda tidak bisa menerima kisah-kisah seperti itu, tidak usah memaksakan diri untuk mempercayainya. Admin hanya menyampaikan kisahnya sesuai yang terdapat dalam sumbernya, yaitu serat Calon Arang. Sesampainya di Bali, Raja Marakata Pangkaja menolak permintaan Empu Barada untuk menyerahkan tahta kepada salah satu anak Airlangga. Marakata mengatakan bahwa dirinya juga punya anak dan akan menyerahkan tahtanya kepada anaknya sendiri. Sesuai pesan Airlangga, jika Marakata tidak bersedia menyerahkan tahta, tidak usah dipaksa. Oleh karena itu, Empu Barada kemudian kembali ke Jawa dan melaporkan kepada Airlangga bahwa Marakata tidak bersedia menyerahkan tahtanya. Demi menghindari pertumpahan darah antara kedua anaknya, Airlangga akhirnya memutuskan membagi dua kerajaannya. Untuk menetapkan batas pembagian kerajaan warisan Airlangga kepada dua anaknya, sekali lagi Airlangga meminta bantuan gurunya Empu Barada. Empu Barada sekali lagi melakukan tugas yang diberikan oleh Airlangga dengan cara yang fantastis, yaitu terbang menggunakan sehelai daun, kemudian mengucurkan air suci dari dalam kendi yang dibawanya ke sepanjang wilayah yang dilintasinya. Setelah selesai membuat batas wilayah dengan menggunakan air suci, Empu Barada memberikan kutukan atas batas yang telah dibuatnya. Barang siapa melanggar batas yang telah ditetapkan itu, maka dia akan kehilangan tahtanya. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya perebutan wilayah oleh kedua belah pihak. Airlangga menamai dua kerajaan yang sudah dibelah oleh Empu Barada itu dengan Kerajaan Jenggala yang berpusat di Kahuripan dan Kerajaan Panjalu yang berpusat di Daha. Kerajaan Jenggala diberikan kepada putranya yang bernama Mapanji Garasakan, sedangkan Kerajaan Panjalu diberikan kepada putranya yang bernama Samarawijaya. Setelah melakukan pembelahan kerajaan dan mewariskan kepada kedua putranya, Airlangga menjalani hidup sebagai pertapa hingga akhir hayatnya. Ketika menjadi pertapa, Airlangga dikenal dengan banyak nama. Bahwa Tanah Jawi menyebutnya Resi Gentayu, serat Calon Arang menyebut Resi Airlangga Jatiningrat, sedangkan prasasti Pamuatan dan prasasti Sumengka menyebutnya Resi Aji Paduka Empungku. Airlangga meninggal tahun 1048 dan abunya didermakan pada Candi Belahan di lereng Gunung Penanggungan. Kisah pembelahan kerajaan Airlangga menjadi dua, selain terdapat dalam serat Calon Arang, terdapat juga pada prasasti Turun Hyang kedua, juga pada kitab Nagara Kertagama. Sedangkan Empu Baradah identik dengan Empu Narotama yang banyak disebut dalam prasasti-prasasti yang ditulis pada era Airlangga. Empu Narotama adalah seorang pendeta Buddha yang setia menemani Airlangga dalam keadaan suka dan duka jika masih dalam pengembaraan dalam pengejaran tentara-tentara Sriwijaya. Pembagian wilayah menjadi dua kerajaan yang dilakukan oleh Empu Baradah dirasa tidak adil oleh Mapanji Garasakan, sebab wilayah Jenggala lebih sempit daripada wilayah Panjalu. Hal itu dilakukan oleh Empu Baradah karena memang Sri Samarawijaya adalah putra mahkota dan anak dari istri Airlangga dari keturunan Wangsa Isana. Samarawijaya adalah cucu Dharmawangsa Teguh, sedangkan Mapanji Garasakan adalah anak Airlangga dengan istrinya yang lain yang bukan keturunan raja. Sekalipun Empu Baradah telah menetapkan kutukan atas batas yang dibuatnya, sepeninggal Airlangga, kedua kerajaan itu tetap sering terlibat peperangan akibat perebutan wilayah. Pada akhirnya, Panjalu menang
dan menganeksasi seluruh wilayah kerajaan Kahuripan sebagai bagian dari Panjalu. Panjalu kemudian lebih dikenal sebagai Kerajaan Kediri atau Kadiri. Berikut ini riwayat singkat raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kediri, mulai dari Samarawijaya hingga Kertajaya. Raja pertama, Sri Samarawijaya. Sri Samarawijaya adalah raja pertama dari Kerajaan Kediri. Pemerintahannya dimulai dari tahun 1042 Masehi. Sri Samarawijaya memiliki gelar lengkap Sri Samarawijaya Dharma Suparnawahana Teguh Utunggadewa. Penggunaan unsur nama Teguh di dalam gelar abhisekanya menegaskan bahwa Samarawijaya adalah keturunan dari Dharma Wangsa Teguh. Sebelum dinobatkan sebagai raja, Samarawijaya disebut dalam prasasti Pucangan yang terbit tahun 1041 Masehi sebagai Rakrean Mahamantri Ihino, yaitu jabatan untuk seorang putra mahkota. Jabatan ini sebelumnya diemban oleh kakaknya Sang Ramawijaya Tunggadewi yang mengundurkan diri dan menjadi pertapa yang kemudian dikenal dengan nama Dewi Gili Suci. Berdasarkan cerita dalam prasasti Pamuatan dan prasasti Gendakuti, Raja Sri Samarawijaya naik tahta di saat Airlangga turun tahta menjadi seorang pendeta. Berbeda dengan ayahnya, Airlangga yang sangat rajin menerbitkan prasasti. Pada era Samarawijaya ini dikenal sebagai masa kegelapan sejarah, sebab dia tidak meninggalkan catatan apapun dalam bentuk prasasti maupun karya sastra lainnya. Sangat mungkin hal ini disebabkan oleh situasi yang tidak kondusif akibat perebutan wilayah antara Jenggala dan Panjalu, sehingga sang raja tidak sempat memikirkan untuk membuat prasasti apapun. Akhir pemerintahan Samarawijaya pun tidak diketahui dengan pasti. Prasasti yang menceritakan nama Raja Kediri selanjutnya adalah Prasasti Sirah Keting yang dibuat pada tahun 1104 Masehi. Prasasti ini dibuat oleh Raja Sri Jayawarsa. Tidak diketahui apakah Raja Sri Jayawarsa merupakan pengganti langsung dari Raja Sri Samarawijaya ataukah masih ada raja lainnya di antara keduanya, mengingat jarak masa kekuasaan Samarawijaya dengan Jayawarsa lumayan jauh. Raja kedua, Sri Jayawarsa. Sri Jayawarsa memerintah di tahun 1104 Masehi dengan gelar Sri Maharaja Jayawarsa Dikjaya Sastra Prabu. Tahun ini adalah tahun pembuatan prasasti Sirah Keting yang dibuat ketika Sri Jayawarsa memerintah. Tidak diketahui dengan pasti kapan Sri Jayawarsa dinobatkan menjadi raja. Juga tidak diketahui kapan turun tahta. Prasasti Panumbangan yang dibuat setelah era pemerintahan Sri Jayawarsa hanya menyebutkan makam Jayawarsa berada di daerah Gajapada. Tidak diketahui juga bagaimana hubungan Jayawarsa dengan Samarawijaya, apakah anak atau cucu atau apa. Dua prasasti yang dibuat oleh Sri Jayawarsa, yakni Prasasti Sirah Keting ditemukan di Ponorogo dan Prasasti Meruwa ditemukan di Kediri. Kedua prasasti itu merupakan piagam penetapan wilayah Sima Swatantra, yaitu desa yang dibebaskan dari pungutan pajak. Dalam prasasti-prasasti itu dikisahkan bahwa Sri Jayawarsa sangat mencintai seluruh rakyatnya. Bahkan dirinya selalu berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya. Raja ketiga, Sri Bameswara. Dari prasasti Pikatan yang dibuat tahun 1117 Masehi, diketahui pada saat itu Sri Bameswara memerintah Kerajaan Kediri. Bameswara sebenarnya cukup rajin menerbitkan prasasti. Prasasti-prasasti itu ditemukan di wilayah Tulungagung dan Kertosono. Informasi yang didapat dari prasasti-prasasti itu mengatakan bahwa Sri Bameswara ketika menjadi raja menyandang gelar abhiseka Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Bameswara Sakala Buwana Tustikarana Sarwani Wariwirya Parakrama Dikjaya Utunggadewa. Panjang banget. Melihat gelar sebagai Rakai Sirikan, dapat dipastikan bahwa dia merupakan anak dari raja sebelumnya. Dia sering disebut juga sebagai Sang Juru Panjalu. Dari prasasti-prasasti itu dapat ditengarai bahwa situasi kerajaan di bawah pemerintahannya berjalan sangat baik. Kehidupan keagamaan sangat diperhatikan oleh sang raja. Namun sayangnya prasasti-prasasti itu tidak ada
yang mengungkap riwayat Bhameswara, kapan dinobatkan dan kapan turun tahta. Prasasti terakhir yang dikeluarkannya tahun 1130 Masehi, yaitu Prasasti Tangkilan, yang menceritakan bahwa dirinya memberi izin kepada penduduk desa Panumbangan untuk memperbaiki piagam desa Swatantra desa itu yang telah rusak sebab hanya terbuat dari rontal. Raja keempat, Sri Jayabaya. Berdasarkan sumber-sumber catatan yang ditemukan, Sri Jayabaya berkuasa sekitar tahun 1135 Masehi hingga tahun 1157 Masehi. Raja ini bergelar Sri Maharaja Sangma Panji Jayabaya, Sri Warmeswara Madhusudana Awatari Nindita Suhtri Singha Parakrama Utunggadewa. Di bawah pemerintahan Jayabaya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya. Dalam prasasti Ngantang disebutkan semboyan Panjalu Jayati, yang artinya kerajaan Panjalu menang. Semboyan ini terkait sengketa yang menimbulkan peperangan secara berkepanjangan antara Jenggala dan Panjalu. Berdasarkan informasi dari prasasti itu, diketahui bahwa Panjalu menang atas Jenggala dan menganeksasi semua wilayah Jenggala menjadi bagian dari Panjalu. Pada masa pemerintahan Jayabaya ini ada banyak ditinggalkan catatan-catatan berupa prasasti maupun karya sastra. Catatan prasasti yang ditemukan yakni Prasasti Ngantang tahun 1135 Masehi, Prasasti Talan tahun 1136 Masehi, dan Prasasti Jepun tahun 1144 Masehi. Tidak hanya itu, terdapat juga karya sastra berupa Kakawin Bharatayuddha yang ditulis tahun 1157 Masehi, yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Kakawin ini disadur dari epos Bharatayuddha dengan maksud menggambarkan perang antara Jenggala dan Panjalu yang dimenangkan oleh Panjalu. Sri Jayabaya diidentikan dengan ramalan-ramalan yang beredar di kalangan masyarakat Jawa yang ditulis oleh pujangga-pujangga masa lalu, misalnya Kitab Nusarar Jangka Jayabaya, Serat Aji Pamasa, dan beberapa tulisan Ki Ronggowarsito yang mengutip nubuat-nubuat Sri Jayabaya. Meskipun dapat dipastikan kitab-kitab itu bukan berasal dari era Jayabaya, tetapi mungkin saja nubuat-nubuat ramalan yang dikutip memang pernah diucapkan oleh Sri Jayabaya dan menjadi ingatan masyarakat dalam waktu yang panjang, kemudian hari baru ditulis. Tetapi bisa juga bukan berasal dari Jayabaya, melainkan diatasnamakan Jayabaya agar masyarakat mempercayainya. Memang agak aneh, pada era Jayabaya telah ada pujangga-pujangga besar sekaliber Empu Sedah dan Empu Panuluh yang berhasil menggubah sebuah karya besar Kakawin Bharatayuddha, namun mereka tidak menulis apapun tentang ramalan Jayabaya. Banyak serat dan babat yang berasal dari era jauh sesudah kerajaan Kediri eksis memuat riwayat Jayabaya, diantaranya adalah babat Tanah Jawi dan Serat Aji Pamasa. Namun kisah tentang Jayabaya dalam karya-karya sastra itu banyak bercampur mitos dan dongeng. Misalnya tentang silsilah Jayabaya yang bernasab sampai ke tokoh-tokoh pewayangan hingga ke Nabi Adam. Namun di sisi lain, untuk hal yang paling mudah, justru menyajikan data yang menyimpang jauh dari fakta sejarah. Disebutkan bahwa Jayabaya memimpin sebuah negara yang bernama Widarbha yang beribu kota di Mamenang, berayah Gendrayana, berkakek Yudayana, sedangkan Yudayana adalah putra Parikesit, Parikesit adalah putra Abimanyu, dan Abimanyu adalah putra Arjuna dari Wangsa Pandawa. Faktanya, negara yang dipimpin Jayabaya adalah Panjalu atau Kediri yang beribu kota di Daha. Maka sulit dimengerti jika silsilah yang disampaikan memang benar adanya. Jika Jayabaya adalah pengganti langsung Sri Bhameswara tanpa melalui kudeta pemberontakan, sangat mungkin Jayabaya adalah putra Bhameswara, atau jika tidak, setidaknya menantu atau keponakan. Seperti halnya Airlangga, Jayabaya pun dianggap sebagai titisan Wisnu. Dengan berhasil menyatukan Panjalu dan Jenggala, Jayabaya telah melanggar kutukan Empu Baradah atas batas wilayah yang telah ditetapkannya. Dari prasasti Padelegan kedua yang dibuat tahun 1159 Masehi, diketahui bahwa pada waktu itu Sri Sarweswara memerintah Kediri. Maka dapat dipastikan setelah Kakawin Bharatayuddha selesai digubah, yaitu tahun 1157, paling lama 2 tahun kemudian, yakni tahun 1159, atau bahkan bisa lebih awal, Jayabaya telah lengser.
Serat dan Babat yang mengisahkan riwayat Jayabaya menyebutkan bahwa Jayabaya meninggal dengan cara moksa, yakni meninggalkan dunia dengan jiwa dan raganya lenyap menghilang tanpa bekas. Misteri tentang Jayabaya terkuak dalam prasasti Sapu Angin yang dikeluarkan tahun 1171 oleh Sri Aryaswara. Prasasti itu mengisahkan bahwa Jayabaya turun tahta setelah dikudeta oleh putranya yang bernama Sarweswara. Sarweswara yang menjabat sebagai Mahamantri Sirikan merebut kekuasaan dari ayahnya sebab dia ingin menjadi raja. Padahal yang menjabat sebagai putra mahkota alias Mahamantri Ihino adalah saudaranya Aryaswara. Mungkinkah kudeta yang dilakukan oleh anaknya sendiri ini akibat dari kutukan Empu Baradah? Walau alam. Raja kelima, Sri Sarweswara. Sri Sarweswara diperkirakan memerintah antara tahun 1159 hingga 1161 dengan gelar Sri Maharaja Rakai Sirikan Sri Sarweswara Janardana Watara Wijaya Agraja Sama Singa Dani Warya Wirya Parakrama Dijaya Utungga Dewa. Tahun 1159 dan tahun 1161 didapatkan dari tahun pembuatan prasasti ketika Sri Sarweswara memerintah, yaitu prasasti Padelegan II ditulis tahun 1159 dan prasasti Kahyunan ditulis tahun 1161 Masehi. Sedangkan prasasti-prasasti berikutnya yang ditemukan adalah prasasti Angin atau Sapu Angin yang ditulis tahun 1171 Masehi, menunjukkan bahwa Sri Sarweswara telah digantikan oleh Sri Aryaswara. Maka sesungguhnya kapan pastinya tahun penobatannya dan tahun lengsarnya pun tidak diketahui dengan pasti. Berbeda dengan kesan yang ditampilkan di dalam prasasti Sapu Angin yang mengisahkan bahwa Sarweswara merebut kekuasaan dari ayahnya Jayabaya, yang memberi kesan bahwa Sarweswara sangat haus akan kekuasaan. Namun dalam prasasti-prasasti yang dikeluarkannya menunjukkan bahwa raja ini sangat religius. Sri Sarweswara adalah salah satu raja Kediri yang terkenal sebagai raja yang sangat religius. Sri Sarweswara menyampaikan ajaran-ajaran keagamaan yang bersifat panteistik monistik melalui doktrin Tatwam Asi yang berarti engkaulah semuanya itu. Sarweswara memandang bahwa Tuhan ada di dalam semua makhluk dan semua makhluk hanyalah satu. Tujuan setiap makhluk hidup adalah kesatuan dengan yang satu, yaitu bersatunya antara jiwatma dengan paramatma, antara makhluk dengan Tuhannya. Jalan yang benar adalah jalan yang menuju kepada kesatuan tersebut, sedangkan jalan yang menghalang-halangi kesatuan itu adalah jalan yang keliru. Melalui prasasti Sapu Angin diketahui bahwa Sarweswara pada akhirnya digulingkan oleh saudaranya putra Jayabaya juga, yaitu Sri Aryaswara. Raja keenam, Sri Aryaswara. Sri Aryaswara memerintah diketahui dari prasasti Angin yang dikeluarkan tahun 1171 Masehi. Prasasti Angin menyebut gelar Abhiseka Sri Aryaswara sebagai Sri Maharaja Rakehino Sri Aryaswara Madhusudanawatara Arya Muka dengan lambang pemerintahannya adalah Ganesha. Hanya sedikit catatan yang bisa diketahui tentang raja ini. Dari prasasti Jaring disebut kekuasaan Sri Aryaswara dilanjutkan oleh Raja Sri Gandra. Raja ketujuh, Sri Gandra. Pemerintahan Raja Sri Gandra diketahui melalui prasasti Jaring yang diterbitkan pada tahun 1181 Masehi. Dari prasasti itu diketahui bahwa Sri Gandra menyandang gelar Sri Maharaja Koncaryadipa Handabuwana Padalaka Parakrama Anindita Dijaya Utungga Dewa Sri Gandra. Prasasti tersebut menceritakan bahwa sang raja mengabulkan keinginan rakyat desa Jaring tentang anugerah raja sebelumnya yang belum terwujud, yaitu Tanah Sima Swatantra. Pengabulan permohonan ini disampaikan melalui Senopati Sarwajala. Dari prasasti itu diketahui ternyata sepeninggal Jayabaya, perang antara Jenggala dan Panjalu kembali sering meletus. Desa Jaring terletak di perbatasan antara Jenggala dan Panjalu. Anugerah Sima Swatantra dikukuhkan kepada desa Jaring
sebab penduduk desa itu telah berhasil menghalau pasukan Jenggala yang hendak menyerbu Panjalu yang terjadi pada masa pemerintahan raja sebelumnya. Sri Gandra hanya menepati janji raja terdahulu yang belum dipenuhi. Berdasarkan informasi dari prasasti Semanding yang dibuat tahun 1185, pada tahun 1182 Sri Keswara naik tahta menggantikan Sri Gandra. Raja ke-8 Sri Kameswara. Berdasarkan prasasti Ceker yang dibuat tahun 1182 dan prasasti Semanding yang dibuat tahun 1185 Masehi, diketahui tahun 1182 Sri Kameswara naik tahta menggantikan Sri Gandra. Dari prasasti-prasasti itu diketahui bahwa Sri Kameswara menyandang gelar keprabuan Sri Maharaja Sri Kameswara Sri Wikramawatara Aniwariwirya Anindita Dikjaya Utunggadewa. Pada era pemerintahan Kameswara, situasi keamanan dan kesejahteraan rakyat Panjalu sangat baik. Tidak ada peperangan antara Jenggala dan Panjalu, sebab Sri Kameswara adalah menantu dari penguasa Jenggala. Permaisuri Sri Kameswara, Sri Kirana, adalah putri Raja Jenggala. Jenggala dan Panjalu hidup berdampingan dengan damai sebagai dua kerajaan yang sejajar. Pada masa ini, hidup seorang pujangga besar bernama Empu Darmaja yang menulis sebuah karya besar berjudul Kakawin Semaradana. Kakawin Semaradana mengisahkan kelahiran Dewa Ganesha yang adalah putra Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Dewa Ganesha adalah seorang dewa yang berkepala gajah yang menjadi simbol kerajaan Panjalu Kadiri. Kakawin Semaradana juga berisi kisah terbakarnya Kamajaya dan Ratih oleh api asmara yang keduanya menitis pada Sri Kameswara dan Sri Kirana sebagai pasangan yang saling mencintai dan membangun bahtera rumah tangga bersama. Raja ke-9 Sri Kertajaya. Berdasarkan temuan beberapa prasasti, di antaranya prasasti Galunggung dan prasasti Kamulan yang dibuat pada tahun 1194, prasasti Palah tahun 1197, dan prasasti Wates Kulon tahun 1205 Masehi, raja pengganti Sri Kameswara adalah Sri Kertajaya. Nama Kertajaya disebut juga sebagai raja terakhir Kediri oleh kitab Negara Kertagama. Sedangkan kitab Pararaton menyebut Kertajaya dengan nama Prabu Dandang Gendis. Kertajaya menyandang gelar Sri Maharaja Sri Sarmeswara Sri Wikramawatara Anindita Trenggala Lancana Dikjaya Utunggadewa. Gelar ini menunjukkan bahwa Kertajaya merupakan keturunan Sarmeswara, bukan Aryaswara. Kita ketahui berdasarkan prasasti Sapu Angin bahwa Sarmeswara adalah putra Jayabaya yang mengkudeta tahta ayahnya dan menyingkirkan putra mahkota Aryaswara yang berhak atas tahta tersebut. Pada masa Kertajaya, hubungan antara Jenggala dan Panjalu kembali memanas. Terjadi perang antara dua kerajaan itu. Di bawah pimpinan Tunggul Ametung, pasukan Kertajaya berhasil mengalahkan Jenggala. Kertajaya kembali menyatukan Jenggala dengan Panjalu, mengulang era Jayabaya. Kertajaya kemudian digulingkan oleh pemberontakan Ken Anggrok dari Tumapel pada tahun 1222 Masehi. Mungkinkah nasib buruk itu akibat dari kutukan Empu Baradah? Sebab Kertajaya berani melanggar batas kerajaan yang telah ditentukan dengan menyatukan dua kerajaan tersebut. Entahlah. Pemirsa, sebenarnya kisah tentang Sri Kertajaya ini sangat menarik jika diceritakan secara detail persoalan-persoalan yang menjadi penyebab dirinya kehilangan kekuasaannya, sekaligus yang menjadi penyebab runtuhnya kerajaan Kediri dan digantikan oleh kerajaan Tumapel Singasari. Namun karena narasi ini sudah terlalu panjang, admin akan mengupasnya pada video berikutnya terkait sejarah berdirinya kerajaan Tumapel Singasari. Pemirsa, demikianlah sejarah singkat kerajaan Panjalu atau Daha atau Kadiri, beserta riwayat singkat raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan tersebut. Mohon maaf jika dalam narasi ini ada kekeliruan, sebab tidak ada gading yang tidak akan retak, tidak ada manusia yang sempurna. Di atas langit masih ada langit, di atas ilmu masih ada ilmu. Sekalipun admin membahas riwayat raja-raja dari daerah tertentu, tidak ada maksud admin untuk menyinggung atau melecehkan daerah tersebut. Admin hanya menyajikan data sejarah sejauh yang bisa admin dapatkan berdasarkan literasi. Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang akan berguna untuk hari ini dan esok, hanya jika kita mau belajar darinya dan mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Jika Anda berbeda pendapat, silakan Anda berjalan dengan pendapat yang Anda anggap benar.
Admin tidak menganggap narasi yang admin sajikan ini sebagai kebenaran tunggal. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga ada manfaatnya untuk Anda. Wassalam, salam dari Wong Curahjati, Rahayu, semoga Tuhan memberkati.